Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Diar dalam channel Pendaki Dinas Ciamis. Pada video kali ini saya akan berbagi tips mengenai apa saja peralatan yang harus dibawa dan wajib dalam dunia pendakian. Kemudian manajemen packing terhadap carrier yang kita bawa yang dapat seefisiensi mungkin, tidak memberatkan atau membebani kita. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita membahas satu persatu. Tapi sebelumnya jangan lupa like, share, and subscribe channel Pendaki Dinas Ciamis. Oke, di depan saya ini ada beberapa barang-barang atau perlengkapan pendakian yang biasa saya bawa apabila mendaki ke gunung. Ini di antara sini ada beberapa barang yang wajib dibawa untuk perorangan. Yang pertama ini ada carrier. Kapasitas carrier biasanya kita sesuaikan dengan lamanya pendakian. Kalau untuk pendakian kisaran 2 hari 1 malam, kita cukup bisa menggunakan carrier ukuran 40 liter. Untuk pendakian yang berdurasi 3 hari 2 malam, kita bisa menggunakan carrier yang 60 liter ke atas. Kemudian yang kedua yang wajib dimiliki atau dibawa perorangan itu ada sleeping bag atau selimut tidur. Nah ini harus dibawa, kita harus wajib memilikinya. Sleeping bag pun ada beberapa jenisnya, ada yang berbahan dakon, kemudian ada yang berbahan bulu angsa, itu bisa digunakan dalam berbagai situasi cuaca. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, jaket. Nah ini jaket juga wajib, terutama ketika kita melaksanakan summit attack ke puncak. Pilih jaket yang benar-benar breathable terhadap tubuh kita, kemudian yang tahan terhadap angin dan tahan terhadap hujan dengan durasi kecil. Itu yang ketiga. Yang keempat ini ada P3K. P3K ya ini juga sangat penting dibawa, mau itu bersifat kelompok maupun pribadi, itu harus selalu dibawa. Yang berikutnya tentu saja ada tenda. Cuman tenda, nah ini tenda tidak diwajibkan untuk perorangan, bisa bersifat kelompok maupun perorangan. Kalaupun melakukan solo hiking biasanya banyak tenda-tenda yang sifatnya ultralight yang dapat berdiri hanya dengan bantuan satu trekking pole. Itu kemudian yang berikutnya ada jas hujan. Ini di musim penghujan, walaupun tidak musim penghujan karena di gunung itu biasanya cuacanya suka berubah-berubah, kadang badai, kadang tidak. Walaupun tidak musim hujan, kita tetap harus membawa jas hujan. Dan yang lainnya mungkin saya kira itu, oh iya satu lagi nih, peralatan elektronik. Ini yang wajib dibawa juga, yang wajib dimiliki perorangan, ada senter. Ini ada beberapa buah, ada senter kepala, kemudian ada senter tangan, dan ini ada lampu tenda. Nah ini kita juga harus kita miliki. Selain itu kita juga harus bawa baterai cadangannya apabila di tengah hutan kita kehabisan baterai, atau pas perjalanan summit attack kita kehabisan baterai, kita sudah bawa cadangan. Yang selanjutnya mungkin perlengkapan makan ya, perlengkapan makan ini pribadi juga harus dibawa dengan pribadi. Yang lainnya saya kira itu cuma tambahan. Oh ya, sarung tangan. Sarung tangan juga wajib untuk perlengkapan perorangan. Ada buff, mungkin masker. Yang lainnya ada tas kecil. Ini tas kecil sangat banyak fungsinya, terutama ketika kita melaksanakan summit attack. Jadi kita ketika summit attack tidak perlu membawa carrier yang besar, yang banyak muatannya, cukup kita bawa waist bag aja. Waist bag bisa tempat makanan ringan, kemudian HP atau air minum yang kecil. Nah, itu perlengkapan yang wajib dibawa. Sisanya mungkin saya kira itu perlengkapan tambahan ya, seperti ada matras, ada trash bag. Nah ini trash bag juga fungsinya selain untuk wadah sampah, bisa juga untuk membungkus barang-barang kita sebelum dimasukkan ke dalam carrier. Untuk antisipasi, walaupun di dalam carrier ini sudah ada rain cover, tidak menutup kemungkinan air-air yang kecil itu bisa menembus ke dalam carrier dan membasahi barang-barang yang kita bawa. Kemudian tips juga diusahakan ketika kita melakukan packing terhadap carrier,
kumpulkan atau pisahkan barang-barang yang dibawa, jangan asal dimasukkan. Kalau bisa dikelompokkan, seperti pakaian dikelompokkan dalam satu bag, kemudian ada logistik dalam satu bag, yang lain-lainnya mungkin peralatan elektronik, ada P3K, terus peralatan sholat mungkin ini, baju ganti, kemudian perlengkapan makan, itu bisa kita pisahkan agar memudahkan kita ketika sampai di tenda, kita tidak mengeluarkannya tidak sampai berantakan. Kemudian mungkin ada ini yang sering saya bawa, trekking pole. Jadi ini sifatnya wajib tidak wajib sebenarnya. Kalau trekking pole hanya tambahan supaya meringankan kita ketika perjalanan. Kenapa saya megang dua? Karena ya sangat dibutuhkan, apalagi setelah perjalanan summit atau perjalanan turun. Ini begitu turun memang beban semua tertumpuk pada kedua kaki kita. Jadi kita sangat-sangat membantu kita membuat trekking pole. Kemudian saya kira yang lainnya berupa tambahan. Oh iya, kaos kaki. Kaos kaki juga disepelekan ya. Kadang kita cuma bawa satu kaos kaki, kita tidak memperhitungkan kondisi cuaca kita ketika kita sedang trekking atau kita basah. Dan satu lagi mungkin filosofi saya ketika bertualang di alam bebas, yang paling utama itu kenyamanan dalam tidur. Nah, itu biasanya saya dititik beratkan kenyamanan ketika tidur istirahat. Saya selalu bawa baju atau baju ganti khusus untuk tidur, termasuk kaos kakinya. Jadi diusahakan ketika tidur itu kita senyaman mungkin, diganti baju yang sebersih mungkin, yang senyaman mungkin pokoknya. Karena memang istirahat di hutan atau di tengah gunung kan seadanya. Mungkin kita kebagian lapak tendanya yang tidak bergelombang, tidak rata. Jadi semaksimal mungkin dan senyaman mungkin posisi tidur kita harus benar-benar berkualitas. Walau kenyataannya tidur kita tidak mungkin susah untuk berkualitas di atas gunung. Itu kenapa harus berkualitas, karena tadi kita di waktu petang atau di waktu dini hari kita harus berangkat untuk melaksanakan summit attack. Jadi kita kumpulkan energi kita istirahat senyaman mungkin untuk persiapan summit attack. Oke sahabat alam, untuk video selanjutnya kita akan berbagi cerita juga tentang bagaimana penggunaan peralatan camping, peralatan gunung yang baik dan yang nyaman untuk kita gunakan. Sebelumnya jangan lupa like, comment, and subscribe channel Pendaki Dinas Ciamis. Salam satu atap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.